Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bapak Sarjoko, Kakanwil Kemenak atau mewakili seluruh kepala kantor Kemenak DKI Jakarta yang saya banggakan, yang menjadi rujukan kita semua, Ketua KKG PAI DKI Jakarta Bapak Waria Nasrullah MPD yang tadi sudah memberikan sambutan yang luar biasa, para pengawas PAI, dan yang saya sangat banggakan, saya sangat hormati, para guru pendidikan agama Islam se-DKI Jakarta. Diganti, ya. Ada pergantian mikrofon, Pak, ini. Reshuffle mikrofon ini namanya, Pak. Nah, saya tadi malam mendapat kabar, Pak Waria. Di kabar bahwa hari ini ada halal bihalal, lalu Pak Menteri yang dijadwalkan hadir tidak bisa hadir, kemudian mengharapkan, saya bilang bismillah. Secara jadwal tentu ada kegiatan, tapi ketika yang mengundang itu adalah KKG PHI, ini adalah guru-guru terdepan kita yang menjaga akhlak anak-anak kita di Jakarta, maka walaupun singkat saya bilang insya Allah saya hadir, saya ingin menyapa, saya ingin menyampaikan terima kasih, apresiasi. Karena ibu dan bapak yang berada di depan kelas sana, yang menjamin anak-anak kita punya pondasi iman, Islam, akhlak yang baik, dan itu beban tanggung jawab yang besar di pundak ibu bapak sekalian. Karena itu saya merasa khusus, saya bilang insya Allah saya hadir. Waktu memang mepet, tidak mungkin panjang, tapi insya Allah saya akan ketemu, dan alhamdulillah ketemu semua di sini. Kerudungnya menggambarkan wilayahnya ya. Jadi ini tersebar ini wilayah ini sudah. Kenapa kopiahnya tidak pakai wilayah, Pak? Iya, kalau merah kan jadi wilayah Cipitung gitu kan, lumayan tuh warnanya beda-beda jadinya. Ibu-ibu lebih mudah. Nah, karena ini Pak Ketua, Pak Waria, Pak Kadis, kalau boleh saya ngobrol dengan guru-guru ya. Jadi ini bukan sambutan ini, saya mau ngobrol sama guru-guru. Jadi yang di ujung sana, Bapak Ibu sekalian, jauh sana, kita semua pernah merasakan berada di ruang kelas. Pernah yang ngerasain ruang kelas? Oke. Paling repot kalau ngobrol, anaknya jauh sekali. Rasain kan? Iya. Nah sekarang saya lagi begitu nih Bapak Ibu. Ini kan kayak ruang kelas gede banget tuh. Ada yang di ujung sana. Kita nggak tahu ngedengerin nggak ya? Gitu. Nyambung nggak ya? Oke. Sekarang saya ubah. Saya akan berdiri di tengah dan semua mendekat. Kita akan ngobrol di tengah. Ya? Oke. Bapak Ibu, saya mau ngobrol sama mereka nih. Ini bukan sambutan upacara nih, Bapak Ibu sekalian. Jadi para pejabat biar aja di sini, enggak usah berubah, oke? Saya mau ngobrol dengan para guru, saya akan di tengah sana. Bapak Ibu silakan menyesuaikan posisinya, ya. Untuk posisinya bisa melingkari Pak Anies ya, berubah. Tetap posisi duduk, jamaahnya posisi duduk. Jamaah tetap duduk. Bapak Ibu, nih salamannya nanti duduk. Dimohon untuk tetap duduk. Salamannya nanti. Kami harapkan untuk seluruh GPAI. Di Booking.com, kami tidak hanya punya hotel, tapi juga rumah pohon. Untuk tetap duduk. Tetap duduk.
Untuk tetap duduk, duduk semuanya. Kami harapkan seluruhnya duduk. Ibu, fotonya nanti belakangan. Fotonya nanti belakangan. Ya, mohon tertib. Semuanya bisa duduk, Bu. Iya, Bu, mohon Masya Allah, Bu. kerjasamanya untuk ibu-ibu. Ya, Bu, Salamnya Bapak juga. nanti, Pak. biar acara Bapak Ibu berlangsung semuanya dengan ketika hikmat. menertibkan anak-anaknya. Nah, Ya, ayo bisa tertib. sekarang ya. Duduk. Nih, bapak-bapaknya tertib duduk, ibu-ibunya harus duduk. Duduk. Ibu live terus. Duduk. Nah, oke. Apakah bisa terdengar dengan baik suaranya? Ibu duduk boleh, Bu. Pak, duduk, Pak. Duduk. Udah nanti dulu, sabar. Jangan adzan kalau belum masuk waktunya. Betul tidak? Iya. Nah, Bapak sekalian, saya mau ngobrol nih. Ini semua di sini guru bukan? Guru bukan? Guru. Nah, yang di belakang sana guru juga bukan tuh? Atau jamaah? Mendekat dong ke sini. Nanggung betul, udah jauh-jauh dari sekolah. Udah jauh-jauh. Itu kayak kita mau kumpul, datang ke sekolah, berhenti depan pagar. Ya, Masya Allah. Nanti kalau sudah kita akan foto sama-sama ya. Sekarang kita mau ngobrol dulu ya. Ngobrol dulu ya, kita ngobrol dulu. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan bicara agak serius nih soal pendidikan nih. Soal pendidikan nih. Soal administrasi pendidikan nanti Kanwil yang beresin. Ya. Saya akan bicara substansi pendidikan. Administrasinya biar nanti diselesaikan. Karena saya lu agak pegang tanda tangan lagi. Kalau saya masih punya tanda tangan, saya ikut ngurusin soal administrasi pendidikan. Betul kan? Ingat soal tunjangan dulu. Nanti beresin. Nah, sekarang sekalian gini. Kita sekarang berada di dalam zaman yang perubahannya luar biasa pesat. Ibu-ibu sekarang ini semuanya pegang HP. Anak-anak pegang HP juga. Orang tua juga pegang HP. Kemajuan ilmu dan teknologi membuat kita bisa mendapatkan informasi dalam tempo yang amat cepat. Betul kan? Dan jangkauannya luar biasa. Hari ini ada yang namanya artificial intelligence. Betul? AI. Ibu bapak tahu kan itu semua? Sebagian sudah memanfaatkan. Perubahan yang begitu cepat itu, sekalian, membuat kita yang berada di dunia pendidikan harus mau melakukan perubahan secara terus-menerus dan cepat. Harus belajar terus. Karena itu kalau saya boleh usul ibu bapak sekalian, mumpung kita lagi kumpul, marilah kita memiliki karakter pembelajar. Apa itu pembelajar itu? Kemauan untuk mempelajari yang baru terus-menerus dan meninggalkan yang sudah usang terus-menerus. Jadi pembelajar itu dua ya. Mau belajar terus-menerus dan mau meninggalkan yang usang. Ini sifat yang harus ada sekarang di kita semua nih, bukan hanya guru kita semua, orang tua juga begitu. Nah sekarang ibu sekalian, dengan kemajuan teknologi seperti itu, kita berhadapan dengan situasi yang unik. Apa situasi unik? Anak-anak yang ibu-ibu bapak didik, apalagi SD ini kan, SD KKG SD bukan? SD.
anaknya anak abad 21, betul ya? Gurunya guru abad 20, ini semua nih. Ini orang-orang abad 20 semua di sini nih. Sekolahnya abad 19. Sekolahnya abad 19. Coba lihat aja foto SD kita sekarang sama foto SD 1850, masih sama. Kita berhadapan dengan tiga abad dalam satu lokasi. Gedungnya abad 19, gurunya abad 20, anaknya abad. Oke. Siapa yang harus melakukan penyesuaian? Gurunya harus melakukan penyesuaian menjadi guru abad 21. Harus melakukan penyesuaian. Jadi Ibu sekalian, manfaatkan akses ini untuk jadi pembelajar. Di sini punya sosmed? Punya ya? Siapa temannya di sosmed? Abah ya. Alhamdulillah kita berteman ya. Siapa lagi? Nih, kebanyakan dari kita teman di sosmed ini, teman di online ini adalah teman masa lalu. Teman SD, teman SMP, teman kuliah, betul nggak? Udah tetanggaan masih temenan pula di sini. Betul tidak? Bisakah ini membangun teman masa depan? Bisa. Kenapa tidak berteman dengan pusat-pusat pembelajaran guru dunia? Kenapa tidak menjadi teman dengan guru-guru yang mendapatkan prestasi A, B, C, D, F, G? Bukan hanya di Indonesia, bisa di seluruh dunia, bisa di dunia. Jadi jangan sampai Bapak Ibu guru ini berada di dalam, yang penting saya menjalankan yang sudah menjadi tupoksinya, udah saya jalankan. Jangan. Sekarang jadi guru yang lebih dari itu. Manfaatkan alat ini. Jangan sampai alat ini jadi perawat masa lalu. Harus jadi alat pembuat masa depan. Itu ya. Itu pertanyaan pertama tuh. 3 abad dalam satu ruangan nih, satu daerah. Yang kedua, Ibu Bapak dengan kemajuan teknologi, pertanyaan nih. Dijawab dengan jujur ya. Jawabnya jujur. Bisakah teknologi menggantikan guru? Bapak bisa digantikan nggak? Nggak bisa. Ibu-ibu yakin? Benar. Soalnya ditanyain sama guru. Gurunya bilang, mohon maaf Pak, masa pekerjaan saya diganti teknologi? Saya tidak bisa digantikan. Kan kira-kira gitu kata kita. Mungkin pertanyaan saya salah nih. Kalau pertanyaan diubah. Guru macam apa yang bisa diganti teknologi? Guru macam apa yang tidak bisa diganti teknologi? Guru macam apa yang bisa diganti teknologi? Yang bisa diganti? Iya, yang monoton, ya, yang mengajarnya itu terus, materinya sama terus, ganti semester bahannya sama terus. Yang seperti ini bisa diganti teknologi nggak? Bisa. Tinggal diganti rekaman aja, udah Bapak nggak usah datang Ibu guru ya, besok datang rekamannya aja cukup. Bisa diganti teknologi. Tapi guru yang nggak bisa diganti teknologi yang gimana? Yang nggak bisa? Yang kreatif, inovatif, punya. Ini ibu bapak tahu semua. Sekarang kita praktekin yuk. Jadilah guru yang tidak bisa diganti dengan teknologi. Ini pesan kedua nih. Pesan kedua, jangan jadi guru yang bisa diganti teknologi. Nah maaf, sayang betul. Kita kalau ganti teknologi itu sumur pahalanya hilang. Wong Bapak Ibu sekarang lagi bikin sumur pahala yang alirnya tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun juga. Nah pertanyaan ketiga, saya kemudian mau yang ketiga nih Bu sekalian. Jadi yang kedua ya, Bapak Ibu jangan jadi guru teknologi yang digantikan, yang bisa ganti teknologi. Ibu Bapak semua di sini pernah punya guru? Masih pernah punya enggak? Pernah. Berapa gurunya dulu itu? Masa banyak?
50? Misalnya nih, dari mulai apa aja? TK, SD, SMP, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, kuliah, kira-kira 50 sih lebih ya. 75? Mungkin lebih, 100 barangkali ya. 100-an guru. Oke, asumsikan kita semua masing-masing punya 100 guru. Pertanyaannya, yang diingat berapa ya? Yang sekarang kalau ibu minta sebutkan nama guru, dari 100 itu yang diingat berapa? Berapa? Berapa coba, ayo tanya. Pak berapa? Banyak 10, coba sebutin sekarang. Gak usah berdiri, langsung aja, langsung sebutin 10. Terus langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akdari dari SDN Harapan Mulia. Dari SD saya sekolah di Aceh. Yang pertama guru SD yang paling saya ingat yaitu Pak Ali. Terus Bu Ros, terus Bu Wati, banyak Bu yang lainnya, terus Bu Naima, Bu Asma. Kalau di kuliah itu yang paling almarhum Pak Hafifuddin, Rektor STEN Meleku Saleh. 4 udah. Guru. Udah cukup, udah cukup. Ayo, siapa lagi yang ingat? Ibu. Siapa, sebutin namanya. Nggak usah pakai salam, langsung aja jawab namanya. Guru SD 1 Pak Kasdini, 2 Pak Safi'i, 3 Bu Win, 4 guru SMP Pak Rifai, Pak Ahmad, Pak Ghafur, Bu Ambar, Bu Fatimah, guru PKA, Pak namanya Bu. Udah, kalau sudah mulai nggak itu nggak usah berhenti sampai situ. Oke, 8 ya. Ayo, siapa lagi ingat? Bapak dulu. Berapa yang diingat? Gak usah banyak. Ya, guru SD, Bu Rosida, Bu Mahwiyah, Pak Rasmal, Pak Rudi, Pak Yanto, Bu Iis, itu guru SD, guru Sanawiyah, Al-Asyaratus Syafiyah, Pak Jauhar, Pak Amdi, Ibu Yati, Ibu Iis, Ibu Nia. Nah. Pokoknya kalau sudah mulai udah cukup. Itu mulai loading gitu namanya itu. Mulai loading itu udah berat tuh udah. Ibu lagi sekarang, yang jauh dulu bentar. Ibu sana, yuk. Silakan Bu. Yang kerudung krem ya. Dua-duanya krem nih. Ya udah nggak apa-apa dah. Langsung aja Bu. Nggak apa-apa. Langsung aja sampaikan. Yang keras. Ya, oke, sip. Nah, boleh tepuk tangan dong buat semuanya tuh. Yuk, yang tadi udah berdiri juga, Ibu silakan Bu. Yuk, cepetan. Cek. Dah. Cek. Nah, Ibu, Bapak dengerin. Dari 100 guru lebih itu, ketika kita ditanya nih, kita nih guru-guru nih, kita guru-guru semua nih di sini. Berapa yang diingat? Rata-rata yang muncul 5. Ini saya udah sering. Saya udah tanya, udahlah kalau ada ngaku 10 itu saya cek nanti. Nggak akan bunyi 10. Rata-rata 5, ada yang 3. Bener gak Bapak sekalian? Hei, ini yang kumpul di sini berapa guru nih? 2000-an. Kira-kira diingat nggak nih nanti nih? Ini pertanyaan saya. Apakah ibu dan bapak
akan menjadi guru yang diingat atau menjadi guru yang dilupakan? Nah, Bapak Ibu sekalian, maunya diingat, tapi yang menentukan siapa? Enggak, yang menentukan kita. Kita yang menentukan apa menjadi orang yang diingat atau orang yang dilupakan. Pertanyaan, diingat karena apa? Dua aja. Menyenangkan atau menyebalkan? Benar nggak Bapak sekalian? Nah, jangan milih yang menyebalkan ya. Diingat karena menginspirasi, menjadi teman, menjadi sahabat, menggerakkan. Betul kan? Banyak tuh. Nah, saya ingin berpesan pada diri sendiri dan kita semua, jadilah guru yang tidak dilupakan. Itu pesannya tuh. Dan bukan terserah anaknya, bukan, yang menentukan kita. Saya sampai sekarang tidak akan pernah lupa guru agama saya dari SD SMP, namanya sama Pak Baroji namanya. Guru agama. Kenapa? Karena beliau itu seperti teman. Guru agama yang satu sisi mengajari kita atas nilai-nilai, tapi sisi lain sangat lentur, diajak main sepak bola mau. Guru agama main sepak bola, diajak main kasti, yuk main kasti. Apa yang jadi? Dia seperti teman sama kita. Apa yang terjadi? Dia tidak perlu repot-repot menjaga, saya guru berwibawa, berjarak. Enggak. Apa yang terjadi? Nama dia tidak berjarak dengan hati murid-muridnya. Nama dia tidak berjarak dengan memori murid-muridnya. Nah, ini sekalian, tantangan kita nih hari ini dengan adanya teknologi, anak-anak kita ini punya akses informasi banyak sekali. Ibu bapak bisa terlupakan jika menjadi guru yang biasa-biasa aja. Nah, insya Allah yang datang ke sini guru-guru yang tidak biasa-biasa saja. Ya, insya Allah. Jadi pesan saya sama ibu sekalian nih, kita harus ingat pertanyaan pertama, saya harus menjadi guru yang tidak bisa diganti oleh teknologi, ya. Yang kedua, kita berada di dalam 3 abad di satu tempat. Gedungnya abad 19, anaknya abad 21, gurunya abad 10. Maka gurunya harus maju menjadi guru 20 abad 21. Yang ketiga, jadi guru yang tidak terlupakan. Dari guru terlupakan. Dan ini Bu sekalian, supaya ketika anak-anak kita nanti mendoakan orang tuanya, mendoakan gurunya, yang kebayang tuh wajah guru juga. Siapa wajah gurunya? Ya wajah Bapak Ibu semua. Kebayang ya Bu sekalian? Nah, untuk itu syaratnya harus jadi guru pembelajar. Nah, saya tidak panjang, 3 poin itu, supaya kita sekarang yang di Jakarta ini insya Allah guru-guru agama Islamnya bisa jadi contoh guru agama Islam se-Indonesia, ya. Tadi saya dibilang katanya boleh ada penanya, silakan kalau ada yang mau tanya. Terima kasih Pak Anies. Kami persilakan kepada teman-teman GPAI yang mau bertanya kepada Pak Anies. Saya persilakan dari sebelah kanan untuk ibu-ibu 1 dan laki-laki 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiarto dari SD Internasional 02. Pak Anies, mohon izin tadi berkaitan tentang guru. Saya ingin bertanya, apa perkataan apa yang Pak Anies masih ingat yang sampai saat ini masih menjadi inspirasi oleh Pak Anies, yang dikatakan oleh guru Pak Anies sampai saat ini Pak Anies masih ingat? Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekaligus saja 2 sekalian. Silakan dari Ibu, silakan Bu Haji. Putih dulu.
Bismillah. Assalamualaikum Bapak. Pesan Bapak tadi sudah cukup menginspirasi bahwa kami harus ikut dalam lingkungan anak 21, anak abad 21. Tapi itu tadi Pak, betul bahwa kami merasa sudah terlena bahwa pendidikan dan lingkungan zaman dulu sudah sangat nyaman terhadap kami. Jadi kami kadang banyak mengadopsi pola pendidikan zaman dulu karena pengalamannya kena ke kami. Jika memang ternyata masukan apa yang kami lakukan itu mungkin kurang memberikan perkembangan kepada anak-anak abad 21, mohon masukannya Pak. Kami harus mulai bagaimana untuk bisa ikut dengan lingkungan anak-anak kekinian, karena ngelihat anak dengan model kekinian aja kami udah terngeri-ngeri. Kami masuknya dari mana gitu Pak. Mohon semoga Bapak mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. Nuria Ulfa dari Kramat Jati Pak. Makasih. Masya Allah. Saya jawab yang kedua dulu aja. Kita bagaimana caranya ini, Umi Ulfa? Soal anak-anak kita sudah berubah. Sementara kita belajarnya dengan cara yang lama. Disinilah peran KKG. Saya usul kepada KKG untuk membuatkan workshop dengan guru-guru PAI ini, KKG PAI, panggil pelatih-pelatih teknik-teknik pembelajaran terkini. Kenapa? Karena pengetahuan kita tentang neuroscience sudah berubah pesat. Kita sekarang lebih tahu bagaimana cara otak bekerja, bagaimana cara badan merespon, sehingga materi yang kita berikan itu bisa memiliki dampak lebih besar lagi hari ini. Jadi saya usul Pak Ketua KKG PAI sering membuat workshop, undang guru-guru secara bergantian, yang nanti Bapak Ibu sekalian akan belajar secara bersama-sama. Tapi saya senang sekali pertanyaan ini, betul Bu. Inilah yang dibutuhkan. Kita harus melakukan pembelajaran atas teknik-teknik baru. Ini sama seperti kalau kita komunikasi, jangan hanya begini, yang penting sudah menyampaikan, bukan, yang penting dipahami. Bukan sudah menyampaikan, yang penting dipahami. Supaya paham, maka isi pesannya, cara menyampaikannya harus sesuai dengan yang mau menerima. Jadi saya usul KKG PAI di Jakarta membuatkan acara rutin. Nanti insya Allah Bapak sekalian, kalau bikin acara ini, saya sering lihat Bapak sekalian, karena dekat dengan tema ini, nanti saya bisa berikan beberapa nama yang bisa relevan supaya KKG bisa undang, supaya nanti anak-anak kita ketagihan. Iya, saya tuh sering lihat gini Bu, kalau datang ke sekolah tuh lihat, wah ini sekolahnya bagus nih. Lihat nilainya, enggak lihat nilainya. Bukan di situ. Anaknya ceria, pendidiknya ceria, ini sekolahnya bagus nih. Ya. Tapi pendidiknya, gurunya cemberut. Anaknya kelihatan lesu, ini sekolah bermasalah ini. Bermasalah. Dan sekolah yang bagus itu yang gimana? Anaknya itu berangkat sekolah dengan senang hati, berada di sekolah dengan senang hati, pulang sekolah berat hati. Nah itu bagus. Tapi kalau begini nih, berangkat sekolah berat hati, berada di sekolah berat hati, pulang dari sekolah senang hati. Ini masalah ini. Ini masalah nih. Ini masalah nih. Iya betul. Benar gak Bapak sekalian? Jadi jangan Bapak sekalian membayangkan, oh pakai ukuran-ukuran, ya ukuran itu baik. Wong sekarang juga kalau Bapak Ibu ditanya, ingat gak pelajaran dulu ketika SMP? Enggak ingat, pelajaran SMA, enggak ingat. Tapi suasana itu, karena itu saya membayangkan yang namanya sekolah itu Bapak sekalian. Sekolah itu
tempat persemaian manusia baru. Kenapa diistilahkan persemaian? Anak itu kayak bibit, ditaruh di tempat yang subur. Suburnya mana? Keluarga dan sekolah. Tapi untuk bisa tumbuh nggak cukup bibit baik dan tanah subur, harus iklim yang baik. Nah, iklim yang baik itu tanggung jawabnya dari lingkungan dan pemerintah. Itu bikin iklimnya, sekolahnya, tanahnya, anaknya, bibitnya. Jadi Bu bikin, saya usul nih KKG bikinin acara itu. Insya Allah nanti trainer-trainer itu akan bisa memberikan kepada Bapak Ibu alat-alat terbaru, tools yang baru. Sekarang ya contoh aja, cara ngobrol di kelas aja dari 40 tahun lalu sampai sekarang bentuknya sama. Ini kayak gini, ini pernah nggak nih kayak gini Bu sekalian? Semua ceramah duduknya depan sana. Tadi saya udah kasih kursi duduk di situ. Betul nggak Bu? Sekarang kira-kira untuk anak-anak sekarang cocok nggak tuh? Enggak, Bu sekalian, enggak. Nah kita terbiasa dengan yang pendekatan masa lalu, kita harus ubah. Saya cerita Bu, datang ke beberapa sekolah di negara-negara yang maju. Sekarang sering ketemu satu sekolah SD tidak ada ruang kelasnya. Satu ruangan gede itu kelas SD. Yang pojok sana kelas 1, yang pojok sana kelas 3, yang sana kelas 6, kelas 5. Terus alat-alatnya semuanya di tengah. Gantian pada ngambil alat. Nanti besok pindah lagi, beda lagi tempatnya. Cara belajar itu sudah tidak lagi seperti kita di masa lalu. Nah ini sekarang kita harus melakukan perubahan. Cuman kita nggak usah buru-buru ngomong soal ruangan. Nanti proyek lagi. Bener nggak? Iya, seneng kita nih kalau proyek-proyek gitu. Ganti kurikulum, ganti gedung, ganti. Jangan. Sekarang gurunya aja dulu. Gurunya aja dulu yang kita jadikan guru abad 21. Setuju nggak Bu sekalian? Setuju. Insya Allah setuju. Nah kemudian tadi pertanyaan, apa pesan dari guru yang selalu diingat kata-kata. Guru saya tuh bilang begini nih, ngomong sama semuanya sih, kalian semua jangan jadi anak yang diingat karena sering terlambat. Nempel terus di kepala saya nih. Jangan diingat jadi anak yang sering terlambat. Jadilah anak yang datang sebelum belnya bunyi. Yang bilang seperti itu ibu guru yang juga kepala sekolah, namanya Bu Jirah. Itu SD saya. Dia ngasih ceramah itu, kita ingat terus tuh pesan-pesan itu. Dan betul Bu sekalian, sampaikan pesan dengan cara yang menginspirasi. Saya cerita dikit nih. Ini soal pesan nih, sama nih. Di India ada seorang presiden Muslim, namanya Abdul Kalam. India itu kan penduduknya Hindu, presidennya Muslim. Nah Abdul Kalam yang jadi presiden, dia itu bapak teknologi peluru kendalinya India, ahli fisika, ahli matematika. Dia ini. Satu ketika dia diwawancara, ditanya begini, apa yang membuat Anda bisa seperti sekarang? Terus kata Kalam atau wawancara itu dia bilang gini, saya seperti ini karena guru SD saya. Guru SD saya itu ngajarin kami semua praktikum ilmu pengetahuan alam, IPA kalau sekarang. Bawa kaca pembesar ke lapangan, terus taruh kertas, pakai kaca pembesar, bikin api. Tahu kan kita itu? Yang mengerjakan begitu tuh ribuan sekolah. Mungkin jutaan sekolah di seluruh dunia. Betul tidak? Praktikum seperti itu. Oke, tapi gurunya ini unik. Setelah itu nyala, dia tepuk pundaknya Kalam. Kalam, kalau kamu fokus pada satu hal terus-menerus, kamu akan bisa membakar dunia. Itu pesan itu nempel terus. If you focus on one thing, you can burn the world. Kalau Anda fokus pada satu hal terus-menerus, Anda bisa membakar dunia. Ya kan bukan membakar dalam artian bikin kebakaran sedunia, bukan? Tapi menyala,
Dan pesan itu tuh nempel terus seumur hidup anak. Kita Bapak Ibu sekalian tiap hari punya kesempatan menginspirasi anak-anak. Pertanyaannya, kalimat inspiratif apa yang dikenang sama anak-anak hari ini? Kalimat inspiratif apa yang dikenang anak-anak besok? Kalimat inspiratif apa yang dikenang? Itu dipikirin sebelum masuk kelas. Sehingga di kelas itu anak-anak ada sesuatu yang diingat. Dan nanti 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian kayak Anis begini nih ditanyain tuh. Siapa yang pernah mengira saya ditanya begitu? Sama guru agama di Istiqlal tanggal 16 April gitu. Atas peristiwa yang terjadi 40 tahun lebih yang lalu. Masih nempel. Kenapa? Karena kalimat yang menginspirasi. Ibu bapak itu punya kesempatan yang tidak dimiliki profesi lain. Ya misalnya, kepala dinas keren, tempatnya di atas, tanda tangannya kelihatan di mana-mana. Tapi bisa nyentuh murid? Nggak bisa. Menteri, jabatannya keren, bisa nyentuh murid? Bisa. Yang diingat sama murid yang gimana? Guru nih Bapak Ibu sekalian. Ini kesempatan luar biasa, sumur pahala yang besar nggak kira-kira, dan dampaknya besar. Insya Allah keberkahan mengiringi Bapak Ibu semuanya. Insya Allah semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menjalankan amanah, dan kita saling doakan insya Allah Indonesia lebih baik, dan guru-guru kita selalu sehat dan selalu dalam keberkahan Allah. Amin, amin, amin. Amin. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya tadi janji di akhir saya mau foto, kita foto sama-sama ya. Jangan berubah, jangan berubah. No. Nanti Bu, tenang Bu, tenang. Gini. Kalau foto tuh jangan berubah. Diam. Tenang Bu, tenang. Mohon duduk Kita ya. ini kalau dengar mau foto berdiri semua. Gini, nih ya. Sebentar, nggak diizinin. Ya, sesi foto untuk tetap bersabar Bapak Ibu. Bentar. Ya, sabar. Duduk. Nih, saya mau cerita dulu sebelum saya akhirin. Saya cerita dulu nih. Ini saya mau cerita soal keadilan. Kita mau nggak, Bapak duduk dulu nggak Bapak? Mau nggak adil kita? Mau kan? Nih, saya sering ngalamin nih Bu. Acara rebutan foto. Dorong-dorongan. Ini ibu-ibu berangkatnya ke acara bareng, sampai di acara rebutan lupa ini teman berangkat bareng. Pokoknya sikut dorong, yang penting saya dapat foto. Bener nggak? Sama, bapak gitu dorong, pokoknya dorong. Nah, udah dorong-dorongan begitu, lagi ketat-ketat dorong-dorongan. Terus ada yang bilang gini, udah. Pak Anies capek. Jadi saya tengok siapa ini yang bilang Pak Anies capek? Saya nggak capek. Terus waktu ditengok, yang bilang yang udah foto. Kita itu sering begitu. Kalau kita udah dapat, kita menghalangi orang lain dapat. Bener nggak? Tuh, udah sejahtera lupa sama yang belum sejahtera. Bener nggak misalnya? Berikan aplaus luar Tuh, biasa. udah makmur lupa sama yang belum makmur. Bener nggak? Nah, yang udah foto jangan lupa sama yang belum foto. Nah, jadi usul saya nih biar adil, kita fotonya bareng-bareng, ya. Kan yang penting terekam. Memang jaraknya dekat, tapi jangan dimonopoli, betul kan? Nah, jadi kita cara ngaturnya gimana nih? Saya pegang HP, Bapak gantian, selfie ya. mungkin? Ya. Ibu-ibu tetap duduk Bu, tetap duduk biar Bapak yang foto. Tetap tertib ya. Ya, Ibu-ibu biar Abah yang sekalian. foto. Ya. Duduk Bu. Nah kan, Nih, Duduk saya Bu, putar ya. duduk Bu. Duduk aja, Bu. Masya Allah ibu lincah-lincah amat ya. Nih. insya Allah kelihatan semuanya kalau duduk Bu. Ini nanti saya posting semuanya bisa ambil. Iya, Ya. mantap. Ya, di IG. Iya, Bapak Ibu bisa ikutin IG Bapak Anies Baswedan Nah, di ya, sana. Bu, nih, ini 2 lensa depan belakang, jadi Bapak dapat semua. Bu, lihat sini, Bu. Halo. Yuk, nih, siap ya. Tuh. Nah, nih semuanya dapat. Duduk. Duduk aja Ibu, duduk. Insya Allah kalau duduk kelihatan semuanya ya. Nah, ini
guru-guru KKG PAI DKI Jakarta. Luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Anies Baswedan. Amin. Amin. Makasih semuanya ya. Nih. Ah, nih. Ada yang belum dapat? Nah. Tuh. Ya mungkin sebelah sini Pak, lambaikan tangannya Ini semuanya cuman ya. KKG abad 21 aja yang gini nih ya. Terima kasih Bapak sekalian, sampai jumpa insya Allah di waktu berikutnya. Doakan, kita saling mendoakan, insya Allah semuanya sehat, panjang umur, kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tetap tertib ya Bapak Ibu semuanya. Bu Ria, Iya? boleh di sini? Bapak Ibu. Boleh banget. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah